Negasi pernyataan majemuk. Pembahasan pertama yaitu negasi konjungsi. Seperti kita lihat pada gambar, untuk negasi konjungsi dia memiliki pernyataan yang kemudian di tengahnya dilambangkan dengan lambang ekuivalen seperti yang saya lingkari pada gambar. Ekuivalen atau di sini ada seperti tanda sama dengan, cuman bedanya di sini dia memiliki 3 garis yang artinya apabila dikatakan ekuivalen jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama, maka bisa disebut sebagai ekuivalen. Untuk negasi konjungsi di sini mempunyai aturan yaitu untuk negasi dalam kurung P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Untuk aturan pada negasi konjungsi dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran, yang mana bisa kita lihat pada gambar di sini untuk pernyataan P dan Q. P di sini untuk yang pertama adalah benar, kemudian benar, salah, salah. Kemudian untuk Q benar, salah, benar, salah. Kemudian ketika dirubah untuk P kemudian dijadikan negasi P, maka untuk benar dia berubah menjadi salah. Benar berubah menjadi salah, salah berubah menjadi benar, salah berubah menjadi benar. Kemudian negasi Q juga sama, untuk benar menjadi salah, salah jadi benar, kemudian benar menjadi salah, kemudian salah menjadi benar. Nah, kemudian selanjutnya di sini karena konjungsi maka dilambangkan dengan tanda dan atau V terbalik seperti ini. Maka P dan Q dibacanya P dan Q. P dan Q memiliki aturan bahwa untuk kedua pernyataan apabila bernilai benar, benar dan benar maka hasilnya adalah benar. Kemudian selanjutnya apabila benar dan salah maka dia akan menjadi pernyataan yang salah. Kemudian salah dengan benar maka salah. Kemudian salah dengan salah maka menjadi salah. Kemudian selanjutnya negasi dalam kurung P dan Q, maka negasi dari P dan Q di sini bisa kita lihat pada baris atau kolom ini yang saya tandai merah, yaitu apabila pada P dan Q dia mempunyai pernyataan benar, maka ketika dirubah menjadi negasi dia akan menjadi salah. Kemudian dari salah menjadi benar, salah menjadi benar, kemudian salah menjadi benar. Kemudian selanjutnya untuk negasi P atau negasi Q. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel kebenaran pada disjungsi, yang mana di situ kalau ada tanda atau lambang V seperti huruf V, maka dia dibacanya atau, maka negasi P atau negasi Q. Yang mana bisa kita lihat di sini untuk negasi P dan negasi Q dilihat. Untuk aturan atau disebut sebagai disjungsi itu bisa dilihat pada tabel kebenarannya. Nah, untuk negasi P atau negasi Q di sini pada kolom ini, maka untuk nilai salah atau pernyataan salah kemudian dengan negasi Q menjadi pernyataan salah, salah dengan salah, maka hasilnya adalah salah. Kemudian di sini kalau di negasi P dia punya nilai salah, kemudian negasi Q benar, maka salah dengan benar maka akan menjadi benar. Kemudian untuk negasi P apabila pernyataan bernilai benar, kemudian negasi Q salah, maka benar dengan salah akan menjadi benar. Kemudian apabila pernyataan pertama benar, kemudian pernyataan kedua benar, dengan melihat aturan pada disjungsi, maka benar dengan benar akan menghasilkan pernyataan benar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa negasi dalam kurung P dan Q kemudian ekuivalen, dikatakan ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Kita bisa lihat atau kita buktikan pada tabel kebenaran ini. Dilihat di sini yang saya lingkari. Nah, pada baris pertama di sini sama ya, salah kemudian salah. Kemudian pada baris kedua bernilai benar, kemudian yang keduanya adalah benar. Nah, kalau kita perhatikan dia mempunyai nilai kebenaran yang sama. Untuk pernyataan pada baris pertama salah, kemudian kedua benar, ketiga benar, keempat benar. Nah, di sini bisa kita sebut sebagai ekuivalen karena untuk negasi dalam kurung P dan Q
kemudian negasi P atau negasi Q, dia memiliki nilai kebenaran yang sama atau bisa kita sebut sebagai ekuivalen. Kemudian kita bisa ambil contoh dalam pernyataan. Di sini tentukan negasi dari pernyataan berikut. Di sini untuk poin A, di sini ada pernyataan bahwa Henry mengonsumsi vitamin dan berolahraga setiap hari. Maka kemudian ketika diubah menjadi negasi, maka akan menghasilkan pernyataan yaitu Henry tidak mengonsumsi vitamin atau tidak berolahraga setiap hari. Di sini ada imbuhan kata tidak, kemudian ada kata sambung dan diubah menjadi atau karena disuruh atau diperintahkan untuk membuat kalimat negasi. Kemudian pada pernyataan kedua juga diimbui kata tidak. Jadi pernyataan pertama dan pernyataan kedua diimbui dengan kata tidak, kemudian kata sambungnya diubah. Kemudian pada poin B di sini ada pernyataan untuk 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 5 bilangan prima. Maka ketika dirubah menjadi kalimat negasi atau pernyataan negasi, maka akan menghasilkan untuk 2 ditambah 3 sama dengan 5 menjadi 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Kemudian kata hubung dan berubah menjadi kata hubung atau. Kemudian 5 bilangan prima, maka berubah atau menjadi negasinya adalah 5 bukan bilangan prima. Itu untuk contoh dari negasi konjungsi. Selanjutnya adalah negasi disjungsi. Pada negasi disjungsi dia memiliki aturan yaitu untuk negasi dalam tanda kurung P atau Q kemudian dikatakan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Maka untuk pernyataan tersebut dapat kita buktikan menggunakan tabel kebenaran, yaitu dengan menggunakan prinsip atau aturan pada disjungsi. Kemudian bisa kita lihat pada tabel kebenaran di sini untuk P atau pernyataan P, dia memiliki nilai kebenaran yaitu benar, benar, salah, salah. Kemudian Q, benar, salah, benar, salah. Kemudian ketika pernyataan P diubah menjadi negasi, bisa dilihat pada kolom ketiga di sini. Ya, untuk benar pada kolom P di sini, benar menjadi salah ketika dirubah menjadi negasi ya. Benar menjadi salah, kemudian salah menjadi benar, salah menjadi benar. Kemudian pada kolom Q di sini mempunyai pernyataan bernilai benar, salah, maka ketika dirubah menjadi negasi Q menjadi salah, benar, salah, benar. Nah, kemudian untuk P atau Q atau menggunakan kata hubung atau pada aturan disjungsi, maka ketika P atau Q kemudian pada pernyataan P dia bernilai benar dengan benar, maka akan hasilnya adalah benar. Kemudian ketika pernyataan pertama bernilai benar, kemudian pernyataan kedua bernilai salah, maka dia akan menjadi benar. Itu untuk aturan disjungsi. Kemudian apabila pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai benar, kemudian dihubungkan dengan kata hubung atau menggunakan aturan disjungsi, maka dia akan menghasilkan pernyataan benar. Kemudian apabila untuk pernyataan pertama salah, kemudian pernyataan kedua salah, maka pada disjungsi, aturan disjungsi menggunakan kata hubung atau, maka dia akan menghasilkan nilai kebenaran yang salah. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa pada aturan disjungsi hanya pernyataan salah dengan salah yang akan bernilai salah. Selain itu akan bernilai benar. Kemudian ketika untuk aturan disjungsi ketika P atau Q dinegasikan, maka tinggal kita lihat pada kolom kelima di sini, kolom kelima. Di sini didapat nilai kebenaran yaitu benar, 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 salah atau 3 kali benar dan 1 salah. Maka kemudian ketika dirubah menjadi negasi, maka dia akan menghasilkan 3 salah dan 1 benar. Maka salah, 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 benar. Kemudian apabila ditanyakan negasi P dan negasi Q, maka tinggal kita lihat di sini negasi P bisa kita lihat di sini kolom 3 dan kolom 4. Nah, pada kolom 3 dan 4 di sini negasi P dan negasi Q. Kemudian apabila dihubungkan menggunakan konjungsi atau lambang V terbalik atau aturan konjungsi atau menggunakan kata hubung dan negasi P dan negasi Q, maka tinggal kita hubungkan sesuai dengan tabel kebenaran pada konjungsi, yang mana hanya pernyataan benar dengan benar yang bernilai benar, selain itu salah. Maka di sini bisa kita lihat pada baris pertama pada kolom ketiga dan keempat, apabila pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah,
maka dia akan menghasilkan pernyataan yang salah. Kemudian apabila di sini kita lihat pada baris kedua, apabila untuk poin yang negasi P dan negasi Q, karena di sini dia menggunakan kata hubung dan atau disebut menggunakan konjungsi kata hubung dan, maka bisa kita gunakan dengan tabel kebenaran pada konjungsi, yang mana pada konjungsi atau kata hubung dan dia memiliki aturan bahwa hanya pernyataan benar dan benar yang akan bernilai benar, selain itu akan bernilai salah. Maka ketika negasi P dan negasi Q, kita lihat pada kolom ke-3 dan kolom ke-4. Nah, apabila pernyataan pertama dia bernilai salah, kemudian pernyataan kedua bernilai salah, maka akan menghasilkan pernyataan yang salah. Kemudian apabila pernyataan pertama bernilai salah, kemudian pernyataan kedua bernilai benar, maka akan menghasilkan pernyataan yang salah. Kemudian pada baris ketiga, apabila pernyataan pertama dia bernilai benar, kemudian pernyataan kedua bernilai salah, maka akan menghasilkan pernyataan yang salah. Kemudian bisa kita lihat pada baris keempat di sini, apabila pernyataan pertama bernilai benar, kemudian pernyataan kedua bernilai benar, kemudian dia menggunakan kata hubung dan atau menggunakan aturan pada konjungsi, maka pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka akan menghasilkan pernyataan yang benar. Jadi itu aturan pada negasi disjungsi. Nah, kemudian ketika kita lihat di sini untuk negasi dalam tanda kurung P atau Q, kemudian negasi P dan negasi Q di sini kemudian dikatakan ekuivalen, kita bisa buktikan dari tabel kebenaran ini. Nah, pada tabel kebenarannya untuk negasi dalam tanda kurung P atau Q, dia mempunyai nilai kebenaran yaitu 3 salah dan 1 benar, atau SSSB ya, atau S ini mewakili untuk pernyataan salah. Kemudian kemudian untuk negasi P dan negasi Q di sini untuk tabel kebenarannya dia memiliki nilai salah 3 dan benar 1. Maka dapat kita lihat bahwa negasi P atau Q, kemudian negasi P dan negasi Q bisa dilihat di sini pada kolom ke-6 dan ke-7, dia memiliki nilai kebenaran yang sama. Maka karena memiliki kebenaran nilai yang sama atau nilai kebenaran yang sama keduanya, maka di sini dilambangkan atau disimbolkan dengan lambang ekuivalen atau dapat dikatakan ekuivalen. Maka dari aturan negasi disjungsi untuk negasi P atau Q, kemudian bisa dikatakan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kemudian untuk contohnya pada negasi disjungsi, di sini ada yang disebut dengan hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan ini memuat aturan pada negasi disjungsi, yang mana untuk negasi dalam tanda kurung P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Kemudian yang kedua di sini ada negasi dalam tanda kurung P atau Q, kemudian ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Itu untuk hukum De Morgan. Kemudian kita ambil contoh di sini untuk pernyataannya ya. Kita ambil contoh pernyataan, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Nah, untuk poin A di sini ada hari ini hujan atau angin bertiup kencang. Kemudian dari kalimat tersebut atau pernyataan tersebut dirubah menjadi negasi. Maka untuk kalimat pertama hari ini hujan, maka dirubah menjadi negasi, maka akan berbunyi hari ini tidak hujan. Kemudian kata hubung atau di sini, kata hubung atau yang saya lingkari, kata hubung atau berubah menjadi dan karena dirubah menjadi negasi ya, dari atau menjadi dan. Kemudian angin bertiup kencang, maka ketika dirubah menjadi negasi, angin tidak bertiup kencang. Kemudian ketika disatukan akan menjadi kalimat atau pernyataan hari ini tidak hujan dan angin tidak bertiup kencang. Itu untuk contoh poin A. Kemudian contoh yang kedua atau poin B, di sini ada pernyataan daerah rawan gempa di Indonesia adalah Jakarta atau Banda Aceh. Nah, di sini untuk pernyataan pertama adalah Jakarta dan Banda Aceh, dan di sini menggunakan kata hubung atau. Nah, maka ketika dirubah menjadi kalimat negasi akan berbunyi seperti ini. Daerah rawan gempa di Indonesia adalah, nah di sini Jakarta atau Banda Aceh, maka Jakarta diimbui dengan kata atau ditambahi dengan kata bukan, maka bukan Jakarta. Kemudian kata hubung atau diganti menjadi dan.
kemudian banda Aceh ditambah dengan kata bukan, maka menjadi pernyataan daerah rawan gempa di Indonesia adalah bukan Jakarta dan bukan Banda Aceh. Itu contoh dari negasi disjungsi. Negasi implikasi. Seperti sudah kita pelajari sebelumnya, untuk implikasi pada tabel kebenaran implikasi, untuk nilai benar dengan benar dia akan bernilai benar. Kemudian untuk pernyataan benar dengan salah maka akan berubah menjadi salah. Kemudian untuk salah benar akan menjadi benar, salah akan menjadi benar. Itu tabel kebenaran pada implikasi. Jadi hanya pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah yang akan bernilai salah. Itu untuk implikasi. Kemudian bisa kita lihat pada gambar di sini untuk tabel kebenaran negasi implikasi. Untuk negasi implikasi dia mempunyai rumus untuk negasi jika P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Dapat kita buktikan dengan tabel kebenaran. Untuk P benar, salah. Kemudian untuk Q benar, salah. Kemudian untuk implikasinya bisa kita lihat di sini untuk benar dengan benar akan menghasilkan pernyataan benar. Kemudian benar dan salah menghasilkan pernyataan salah. Kemudian pernyataan salah dengan benar akan menghasilkan pernyataan benar. Kemudian pernyataan salah dengan salah akan menjadi pernyataan benar. Jadi bisa kita lihat di sini untuk implikasinya yaitu hanya benar dan salah yang akan menjadi pernyataan salah. Kemudian untuk negasi jika P maka Q tinggal kita lihat pada kolom keempat. Kita bisa lihat pada kolom keempat di sini untuk jika P maka Q. Pada kolom keempat kita tinggal merubahnya ke dalam ingkaran atau negasi. Maka untuk B menjadi salah, kemudian salah menjadi benar, kemudian benar menjadi salah, benar menjadi salah. Maka didapat untuk negasi jika P maka Q yaitu salah, benar, salah. Kemudian untuk P dan negasi Q di sini dapat kita lihat untuk P dan negasi Q pada aturan kata sambung dan atau konjungsi dan dia hanya jawaban atau pernyataan benar dengan benar yang akan bernilai benar. Selain itu akan bernilai salah. Maka didapat untuk P dan negasi Q bisa kita lihat pada gambar di sini. Kita lihat, perhatikan kolom pertama dengan kolom ketiga, karena di sini dicari untuk P dan negasi Q. Pada pernyataan pertama pada P kolom P, pernyataan bernilai benar dengan salah maka akan menghasilkan pernyataan salah. Kemudian pada baris kedua untuk P bernilai benar kemudian negasi Q benar dengan benar akan menghasilkan pernyataan benar. Kemudian untuk pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah maka akan menghasilkan pernyataan salah. Kemudian salah dengan benar akan menghasilkan pernyataan salah. Jadi didapat untuk P dan negasi Q yaitu untuk tabel kebenarannya atau nilai kebenarannya yaitu salah, benar, salah atau 3 salah dan 1 benar. Maka bisa kita bandingkan dengan kolom kelima dan kolom keenam. Dapat kita lihat di sini untuk kolom kelima dan keenam. Kolom kelima dan kolom keenam ya, yang saya beri tanda lingkar, kolom kelima dan kolom keenam. Kalau kita lihat seksama bahwa nilai kebenaran pada kolom kelima dan keenam dia memiliki nilai kebenaran yang sama, maka hal inilah yang disebut sebagai ekuivalen atau negasi jika P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Kemudian untuk contoh kita lihat pada ada pernyataan jika untuk poin A, jika 3 adalah bilangan rasional maka 3 dapat dibuat pecahan 6/2. Maka ketika dirubah menjadi pernyataan negasi maka akan berubah menjadi, untuk poin A akan berubah menjadi 3 bilangan rasional dan 3 tidak dapat dibuat pecahan 6/2. Di sini kata sambung jika dan maka berganti menjadi kata sambung dan. Kemudian tinggal ditambah
kata tidak pada pernyataan kedua. Kemudian selanjutnya untuk negasi biimplikasi. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang biimplikasi, bahwa pada biimplikasi hanya pernyataan benar dengan benar yang akan bernilai benar dan salah dengan salah yang akan bernilai benar. Jadi selain itu akan bernilai salah. Bisa kita lihat di sini untuk rumus dari negasi biimplikasi dapat dirumuskan negasi P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P jika dan hanya jika negasi Q. Kemudian atau bisa juga dirumuskan dengan negasi P jika dan hanya jika Q kemudian ekuivalen dengan negasi P jika dan hanya jika Q. Atau bisa dituliskan dengan rumus yang ketiga ini, yaitu negasi P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P dan negasi Q, atau dalam tanda kurung Q dan negasi P. Kemudian untuk pembuktian nilai kebenarannya pada negasi P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P jika dan hanya jika negasi Q, dan negasi P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan negasi P jika dan hanya jika Q. Nah, bisa kita lihat pada tabel kebenarannya atau nilai kebenarannya bahwa sebelumnya sudah saya katakan bahwa biimplikasi dia mempunyai nilai kebenaran hanya pada untuk pernyataan pertama benar, kemudian pernyataan kedua benar, maka akan menghasilkan pernyataan benar. Kemudian apabila untuk pernyataan pertama salah, kemudian dan pernyataan kedua salah, maka akan menghasilkan pernyataan benar. Selain itu akan bernilai salah. Baik pernyataan pertama benar salah, maka salah benar akan menjadi pernyataan salah. Nah, bisa di sini kita lihat pada tabel kebenaran untuk negasi biimplikasi. Di sini untuk kolom kelima, pada kolom kelima bisa kita lihat untuk negasi P jika dan hanya jika Q, maka tinggal kita rubah atau menegasikan pada kolom ketiga. Yang tadinya benar akan menjadi salah, yang tadinya salah akan menjadi benar, kemudian salah, benar, benar, salah. Itu untuk negasi. Kemudian untuk negasi P jika dan hanya jika Q, maka bisa kita lihat di sini sebelumnya bahwa hanya pernyataan benar dan benar akan bernilai benar, dan salah, pernyataan salah dan salah akan bernilai benar. Maka negasi P jika dan hanya jika Q, maka bisa kita lihat di sini kolom keempat. Bisa kita lihat pada kolom keempat. Untuk kolom keempat negasi P jika dan hanya jika Q, maka salah dengan benar akan bernilai salah. Kemudian salah dengan salah akan bernilai benar. Benar dengan benar akan bernilai benar. Maka benar dengan salah akan bernilai salah. Maka didapat untuk negasi P jika dan hanya jika Q, yaitu salah, benar, benar, salah, atau dua salah dan dua benar. Selanjutnya kita bisa lihat pada kolom ke 8 di sini untuk P jika dan hanya jika negasi Q. Maka di sini kita lihat pada kolom pertama dengan kolom ke-5 untuk negasi Q. Nah, di sini lambangnya adalah biimplikasi jika dan hanya jika. Maka untuk P pernyataan pertama benar, kemudian untuk negasi Q pernyataan pertama salah, benar dengan salah akan menghasilkan pernyataan salah. Kemudian untuk pernyataan kedua pada P benar dan pernyataan kedua benar, maka akan bernilai benar. Kemudian untuk pernyataan pada baris ketiga, apabila pernyataan pertama salah, kemudian pernyataan kedua salah, maka dia akan menghasilkan pernyataan yang benar. Kemudian untuk salah dengan benar akan menghasilkan pernyataan yang salah. Jadi bisa kita lihat di sini untuk P jika dan hanya jika negasi Q akan menghasilkan pernyataan dengan nilai kebenaran salah, benar, benar, salah, atau dua salah dan dua benar. Itu untuk negasi biimplikasi. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk
membuktikan bahwa rumus negasi B implikasi itu bernilai ekuivalen atau bernilai sama pada ruas kiri dan kanan, maka bisa kita lihat di sini untuk negasi P jika dan hanya jika Q, negasi P jika dan hanya jika Q ini pada kolom ini, pada rumus pertama ini, dia mempunyai nilai kebenaran salah, benar, benar, salah. Kemudian dianggap ekuivalen dengan P jika dan hanya jika negasi Q. P jika dan hanya jika negasi Q. Maka untuk kolom ke-6 dan ke-8 dapat kita lihat ke sini untuk dapat kita lihat pada gambar untuk nilai kebenarannya adalah punya nilai kebenaran yang sama, yaitu salah, benar, benar, salah. Maka ada 2 salah dan 2 benar. Karena di sini punya nilai yang sama atau nilai kebenaran yang sama, maka disebut ekuivalen. Atau juga pada rumus, nah yang saya lingkari, untuk negasi dalam kurung P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan negasi P jika dan hanya jika Q. Pada kolom ke-6 di sini kita lihat kolom ke-6 dengan kolom ke-7 negasi P jika dan hanya jika Q. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai kebenarannya sama, maka disebut ekuivalen atau sama. Kemudian pada rumus selanjutnya untuk negasi dalam tanda kurung P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan dalam tanda kurung P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Pada negasi dalam tanda kurung P jika dan hanya jika Q kita bisa lihat pada kolom ke-6 ini, kolom ke-6. Kemudian dikatakan ekuivalen dengan untuk nilai kebenaran dari P dan negasi Q. P dan negasi Q dapat kita tuliskan di sini untuk P dan negasi Q. Nah, P di sini kita bisa lihat pada kolom pertama. Kemudian negasi Q kita lihat pada kolom ke-5. Nah, kemudian baru kita cari nilai konjungsinya. Untuk P bernilai benar, kemudian negasi Q bernilai salah, benar dengan salah, maka akan menghasilkan pernyataan salah. Kemudian untuk benar dengan benar akan menghasilkan pernyataan benar. Kemudian salah dengan salah akan menghasilkan pernyataan salah. Dan salah dengan benar akan menghasilkan pernyataan salah. Maka untuk P dan negasi Q akan menghasilkan pernyataan salah, benar, salah, salah. Kemudian selanjutnya untuk nilai kebenaran pada Q dan negasi P. Untuk Q dan negasi P di sini Q dan negasi P bisa kita lihat pada kolom ke-2 yang saya beri tanda merah lingkaran dan kolom ke-4 negasi P. Negasi P. Q dan negasi P. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai kebenaran Q dan negasi P untuk pernyataan Q benar dan salah akan bernilai salah. Kemudian salah dengan salah akan bernilai salah. Kemudian benar dengan benar akan bernilai benar. Salah dengan benar akan bernilai salah. Nah, selanjutnya kemudian kita di sini ada tanda atau, ya, atau ini melambangkan disjungsi. Pada aturan disjungsi bisa kita lihat di sini untuk disjungsi atau lambang atau seperti huruf V hanya pernyataan salah dan salah yang akan bernilai salah, selain itu benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang saya lingkari tanda merah ini P dan negasi Q atau Q dan negasi P akan menghasilkan pernyataan, yaitu menghasilkan pernyataan salah, benar, kemudian salah. Ini ya, maksudnya adalah ini salah
dengan salah akan menghasilkan pernyataan salah. Kemudian benar dengan salah akan menghasilkan pernyataan benar. Kemudian salah dengan benar akan menghasilkan pernyataan benar. Salah dengan salah menghasilkan pernyataan salah. Jadi untuk dalam tanda kurung P dan negasi Q atau dalam tanda kurung Q dan negasi P akan menghasilkan pernyataan salah, benar, benar, salah. Nah, hal ini sama dengan pada negasi P jika dan hanya jika Q. Nah, di sini dia mempunyai nilai kesamaan nilai di sini. Nah, ini sama dengan ini. Salah, benar, benar, salah, maka dapat dikatakan ekuivalen. Demikian penjelasan tentang negasi bimplikasi, kemudian negasi implikasi, negasi disjungsi, dan negasi konjungsi yang semuanya masuk dalam negasi pernyataan majemuk.